Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif dengan NIM 230411100177. Di sini saya dari kelas Jarkom 3B. Nah, pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas praktikum jaringan komputer modul 4, yaitu menampilkan tabel MAC address switch. Nah, langsung saja. Di sini kita sambil baca modul ya, teman-teman. Di sini ya, mungkin seperti ini topologinya. Itu ada 2 switch dan 2 PC. Di sini juga ada tabel pengalamatan. Dan di sini ada tujuannya, ada 2, yaitu membangun dan mengonfigurasi jaringan dan memeriksa tabel MAC address dari switch. Nah, mungkin seperti itu. Langsung aja kita masuk ke kebutuhan perangkat. Nah, di sini kita menggunakan software Cisco ya teman-teman, kayak di modul ketiga kemarin. Jika teman-teman belum download, silahkan download di Cisco Packet Tracer ya namanya ya. Ini saya sudah buka, tampilnya seperti ini. Sebelah kanan sini ada modulnya. Di sini ada kebutuhan perangkat yaitu ada 2 switch Cisco 2960 dengan Cisco EOS Relay 15.2. Nah, langsung aja kita masuk ke ini, udah ke network device ya teman-teman kalau belum. Bentar. Nah, kalau udah kita cari yang switch. Nah, kita masukkan aja, drag 1, terus lagi masukkan lagi 2. Habis itu kita ada kebutuhan PC juga. Di sini ada 2 PC Windows dengan program. Jadi kita masuk ke end device, kita klik. Nah, di sini ada PC, kita masukkan 1, 2. Nah, lanjut kita ganti nama ya teman-teman. Di sini di modulnya itu ada namanya. Yang pertama ada S1 untuk switchnya teman-teman. Kita tinggal ngasih nama aja S1. Lanjut, selanjutnya ada yang kedua, salah teman-teman. Oke, S2. Habis itu ada PCA dan PCB. Oke, nah, namanya udah sesuai. Terus kita masuk ke tabel pengalamannya tadi. Maksudnya masuk ke tadi. Itu ada kabel konsol. Selanjutnya ada kabel konsol untuk mengkonfigurasikan perangkat Cisco EOS via port konsol. Di sini kita masuk ke gambar yang petir ini teman-teman ya. Kita masuk ke konsol, kita konfigurasikan dari PCA sini. Kita pilih yang RS232, masuk ke switch 1. Nah, ini kita pilih konsol aja teman-teman. Oke, yang selanjutnya sama, pilih konsol, copy dari PCB RS232 ke S2 konsol. Nah, kalau udah kita lanjut ke selanjutnya, itu ada kabel internet seperti diperlihatkan dalam topologi. Nah, di sini kita seperti ini ya teman-teman. Kita langsung masuk aja ke kanannya, dari copper straight through. Di sini kita ketik aja, klik. Di sini kita jadi PCA, nah, fast internet 0. Terus masuk ke S1 itu F0-6, kita cari aja. Nah, seperti ini. Kita lanjut pilih PCB. Nah, kita sambungkan juga. Kita di fast internet 0 ke switch 2, kita menggunakan nomor 18 ya teman-teman ya, saya yang di tabel. Di sini kita pilih yang 18. Oke, kita agak mundurin. Nah, dari switch ke switch kita bisa menggunakan kabel copper crossover. Nah, di sini kita klik aja, kita pilih dari F01 ya teman-teman, sesuai dengan topologinya. Di sini juga dari F01. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, mungkin udah, kita agak geser sedikit agak rapi. Kalau udah, kita masuk ke sini lagi. Nah, habis itu kalau udah, nah, kita ada latihan 1, membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Di sini ada langkah 1, kabelkan jaringan sesuai dengan topologi. Sudah, dia konfigurasi host PC host. Nah, di sini kita melakukan konfigurasi yaitu dengan IP address dari PCA. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke PCA. Di sini kita pilih desktop, IP configuration, kita klik ini, geser aja. Kita masukkan IP addressnya PCA. Di sini ada 192.168, terus .1.1. Kita lihat di tabel pengalamannya ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kalau udah kita otomatiskan. Kalau udah kita silang, masuk ke PCB, sama kita konfigurasikan juga, kasih alamat IP-nya. Oke, di sini bentar. Kita configuration. Nah, di sini ada 192.168.1.2 ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini. Oke, ini ya. Ini oke. Kalau udah kita otomatis udah. Kalau udah kita silang. Nah, ini udah. Habis itu konfigurasi settingan dasar switch. Oke. Nah, kalau ini udah, instalasi dan muat switch kedua tidak, konfigurasi settingan dasar untuk setiap switch rangka 4. Nah, di situ kita konfigurasi perangkat seperti ditunjuk dalam topologi. Di sini kita masuk ke PC terminal A. Kita masuk ke terminal. Nah, di sini kita oke.
Nah masuk aja, kita enter ya teman-teman ya, bisa dilihat teman-teman. Oke, kita fullin aja. Nah udah kelihatan. Sini kita ketikkan aja enable. Sampai salah ya teman-teman, karena ini berpengaruh. Habis enable ada konfigurasi terminal, atau kita bisa ketik dengan singkatan conft, enter. Kalau udah kita masukkan hostname, karena ini di PC1 maka nyambung ke switch 1, jadi kita klikkan switch 1, kita pilih S1 aja hostname nya. Habis itu kita masuk ke interface VLAN 1. Nah kalau udah kita enter, nah kita masukkan IP address-nya ya teman-teman. Nah kita biar tidak bingung di sini. Nah di sini IP address-nya kita lihat ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di tabel pengalamannya. Ini. Nah sini ya teman-teman ya. IP address-nya itu ada 192.168.1.11 yang S1 ini ya teman-teman ya. Nah ini. Oke, kalau udah kita masukkan subnet masknya 255.255.255.0 ya. Seperti itu. Mungkin kalau udah kita enter aman, nggak ada error. Terus kita pilih no shutdown. Oke, kalau udah enter ada masuk, kita enter lagi. Kalau ada no shutdown kita exit untuk kembali ke konfigurasi globalnya. Nah, exit. Kalau udah kita masukkan, berikan password yaitu ke line konsol 0. Sebentar, ini sampai sini ya teman-teman ya. Di sini kita berikan kalau udah konfigurasi tadi ya, kita masuk ke sini, berikan tisu sebagai password konsol dan FTY ya. Nah, ini masuk ke ini ya, line konsol dulu. Kita enter, kita memberikan password. Kita pilih Cisco. Nah, seperti ini. Oke, kalau udah kita klik login, terus exit. Habis itu kita beri password ke line VTY nya, line VTY kita ketikkan aja line VTY 0 dan 15. Kalau udah kita enter, kita masukkan passwordnya Cisco, enter. Habis itu kita login, kita exit. Oke, kita exit ya teman-teman ya. Habis itu kita ketikkan aja enable secret class. Oke, kalau udah benar kita enter, nggak ada error, benar. Kita masukkan aja copy running config, terus start up config. Nah seperti ini teman-teman ya, jangan salah. Udah kita enter. Nah udah. Sebentar, masih ada yang salah teman-teman ya. Copy running config start up config. Masih ada yang salah teman-teman ya. Kalau kita klik aja exit lagi. Kita exit lagi aja. Kita masuk enable, enggak masuk copy running config start up config. Nah udah, oke, ini berhasil ya teman-teman ya. Tadi masih ada kesalahan, habis di copy, kita exit dulu tadi. Kalau udah kita oke. Habis itu selanjutnya nah, seperti ini. Oke, selanjutnya itu kita silang, kita masuk ke PCB juga, sama kayak PCA tadi, kita masukkan juga di terminal konfigurasi tadi teman-teman ya. Kita pindah ke PCB, kita pesanin aja. Kita enter, kita klikkan aja enable conft. Udah hostname S2 ya teman-teman. Oke, S2 hostname, kita interface VLAN 2 ya teman-teman, karena ini yang kedua. Jadi kita masukin aja interface yang kedua. Kita lihat di tabel pengalamatan tadi. Oke, ini S2 VLAN. VLAN-nya tetap satu ya teman-teman. Maaf, jadi VLAN-nya tetap satu. Nah, kita enter. Kita masukkan IP address-nya yang kedua. Yes. 192.168.
12. Kita masukkan sublet masnya 255.255.255.0. Udah, kalau udah benar, kita enter. Nah, udah. Kalau udah kita no shutdown, benar, enter. Nah, kita enter lagi. Kalau udah kita exit. Nah, untuk kembali ke tampilan globalnya. Oke, kalau udah kita berikan password kita di line console 0 konsolnya. Oke, habis itu kita masukkan password. Nah, Cisco. Oke, password Cisco kita enter. Di situ kita berikan login dan exit. Oke, login, exit. Habis itu masuk ke line, masukkan VTY nya. Untuk password VTY 0 dan 15 juga. Nah, udah. Di situ kita masukkan password Cisco juga, Cisco. Oke, enter. Password Cisco. Habis itu ada login, exit. Oke, exit, kita bilang enable secret class. Oke, kita berikan copy running config startup config. Kita enter. Nah, jika masih kayak gini, mungkin punya teman-teman kayak gini, kita exit lagi ya, karena ini masih belum masuk ke S2 nya. Nah, kalau udah itu nanti maka langsung masuk ke S2 gini yang benar. Habis itu kita ketikkan lagi copy running config startup config. Nah, kalau udah kita langsung enter lagi. Nah, sini oke, udah berhasil ya teman-teman ya. Jadi kita udah mengkonfigurasikan. Nah, untuk PCA dan PCB nya kita silang. Nah, mungkin seperti ini. Kita masuk ke sini lagi. Berikan kelas udah. Jadi seperti tampilannya. Di sini saya sudah mengerjakan ya teman-teman. Di sini saya tinggal melakukan ulang. Jadi ini sudah saya kerjakan. Ini screenshotannya saya tadi. Jadi laporannya sudah jadi. Tinggal saya melakukan lagi. Terus masuk ke latihan 2 langkah 1, yaitu latihan 2 itu memeriksa tabel MAC address switch. Nah, suatu switch mempelajari MAC address, membangun tabel MAC address, menakala perangkat. Nah, udah. Langkah 1, rekam MAC address perangkat jaringan. Buka suatu command prompt pada PCA dan PCB, ketikkan ipconfig/all. Nah, di sini kita masuk ke PCA. Kalau udah, agak geser aja kita ya teman-teman ya. Terus itu kita bentar. Kita masuk ke command prompt. Nah, ini. Nah, kita masukkan aja perintahnya ipconfig /all. Kita enter. Nah, di sini masuk ya teman-teman ya. Di sini pertanyaannya tuliskan alamat fisik dari adapter Ethernet MAC. Nah, di sini untuk alamat adapternya, alamat MAC addressnya itu di PCI itu ini ya teman-teman ya. Physical address ini ya. Di sini ada 0030F24D dan 8407. Nah, di sini teman-teman ya. Oke, kalau udah kita lanjut. Nah, di sini masuk ke PCB. Sama, kita masukkan juga IP config /all. Oke. Nah, di sini untuk yang PCB itu ada 00 ini ya teman-teman ya. Untuk alamat MAC addressnya ini. Nah, saya teman-teman baca di sini. Oke. Udah. Nah, udah, kita bisa kembali lagi. Udah, kita masuk ke konsol dari switch 1 dan juga ketikkan perintah show interface. Untuk ini kita masuk ke untuk sisanya kita masuk ke PC juga. Nah, kita silang, kita masuk ke terminal, kita oke. Nah, kita masuk sini, kita enter. Nah, di sini kita masukkan perintah ini show interface. Nah, ini show interface F0 atau 1. Nah, di sini kita enter. Nah, maka akan muncul ya teman-teman ya. Di sini masukkan dan masing-masing switch. Pertanyaannya pada baris kedua dari output perintah apa hardware addressnya atau board in address atau BIA. Nah, ini untuk pada S1 itu bisa ketika di baris kedua. Nah, di sini teman-teman ya, hardware is line address is. Nah, di sini jawabannya teman-teman ya. Di sini kalau yang sekarang ini ada 00014374 0301. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, udah, kita masuk yang kedua, MAC
address yang kedua. Kita ke PC yang kedua juga kita sama, kita silang, kita terminal, datanya tadi so interface ini ya teman-teman. So interface F0 1 enternya di sini. Untuk yang switch kedua di PCB ini ya teman-teman ya. Jadi kita lihat pada yang kedua ada hardware is and address is, ini ada 00 60 70. Nah ini ya teman-teman ya. Oke, udah kita silang aja, masuk ke langkah selanjutnya. Itu untuk yang kedua itu tampilkan tabel MAC address switch. Di sini langkahnya ada masukkan ke konsol, masuklah ke konsol dari switch 2 dan tampilkan tabel MAC address sebelum dan sudah menunjukkan uji komunikasi jaringan dengan ping. Bangunlah suatu koneksi konsol ke SD dan masukkan ke modus privilege exit. Dalam modus privilege exit ketika perintah show MAC address tabel dan tekan enter. Di sini untuk switch 2-nya itu di sini kita masuk aja ke PCB. Nah di sini nah, kita masuk ke desktop terminal. Nah di sini kita oke. Kita enter aja, enter. Nah dia udah masuk ke switch 2. Di sini kita masukkan perintah show MAC address table. So MAC address table. Maaf keliru. Nah, udah nih. So MAC address table. Kalau udah enter. Oh maaf teman-teman, kurang satu S-nya. So MAC masih ada kesalahan. Table. Kita enter. Nah ini muncul ya teman-teman ya. Meskipun di sana berada komunikasi jaringan yang dimana jaringan yaitu tidak menggunakan ping, sangat mungkin switch setelah mempelajari MAC address dari koneksinya ke PC dan ke switch lain. Di sini muncul ya teman-teman ya. Oke. Nah, ada pertanyaannya, adakah di sana suatu MAC address yang terekam di dalam tabel MAC address? Tuliskan. Iya ada teman-teman ya. Kita bisa lihat ini ya teman-teman ya, MAC addressnya ya 001.001.374.0301. Nah udah. Nah, udah dari situ jawaban dari situ ada MAC address apa yang direkam ini bukan rekan ya teman-teman ya. Ganti aja M, direkam dalam tabel itu ke port switch mana dipetakan dalam dan ke perangkat mana berikan MAC address yang dipetakan ke CPU. Nah jawabannya sendiri itu ada MAC address dari interface F0-1 dari switch ya teman-teman ya. Oke jawabannya itu sini sebenarnya ada teman-teman, bentar tidak ada, nggak bisa. Oke. Di situ ada pertanyaan selanjutnya, yaitu ada jika Anda sebelumnya tidak merekam MAC address dari perangkat jaringan dalam langkah 1, bagaimana Anda dapat memberitahukan perangkat mana yang memiliki MAC address menggunakan hanya output dari perintah show MAC address table? Dapatkah ini bekerja dalam semua skenario? Jawabannya bisa dilihat dari hover perangkat yang ada, lalu pada perintah mana yang sama pada MAC address-nya, dan untuk itu tidak selalu semua bekerja dalam semua skenario. Jadi untuk metode ini mungkin tidak efektif dalam beberapa situasi, jadi tidak dalam semua skenario itu bisa digunakan ya teman-teman ya. Mungkin itu jawabannya. Habis itu untuk langkah yang ketiga, bersihkan tabel MAC address di S2 dan tampilkan tabel MAC address lagi. Nah, dalam modul privilege exit klik perintah clear MAC address tabel dinamik dan tekan enter. Nah di sini pada S2 itu langkah bersihkan ada PCB tetap di sini ya teman-teman ya. Kita bisa ketika clear MAC address, clear MAC address tabel dinamik. Oke. Dari sini karena punya saya tidak bisa ya teman-teman ya. Di sini jawabannya itu saya kurang tahu karena belum bisa. Sudah saya coba dari tadi. Clear MAC address tabel dinamik. Dari sini sebenarnya jawabannya itu bisa ya teman-teman. Jadi nanti ini muncul dan muncul lagi dengan cepat ketika perintah show MAC address tabel lagi. Seharusnya itu muncul ya teman-teman ya. Nah soal cek pertanyaan karena punya saya tidak muncul. Apakah tabel MAC address punya address untuk VLAN 1? Adakah MAC address yang tercantum di sana? Nah iya punya, dan tidak ada MAC address yang jawabannya itu tidak ada MAC address ya teman-teman, tetap di MAC address yang pertama tadi di sini ya, tetap ini yang keluar ya teman-teman ya. Nah, terus habis itu tunggu 10 detik ketika ketik perintah show address table dan tekan enter. Ada kalimat baru dalam tabel MAC address. Nah untuk jawabannya itu tidak ada juga ya teman-teman ya, tetap ini aja yang muncul ya teman-teman. Oke,
Seharusnya seperti itu teman-teman. Tapi karena punya saya error, tidak tahu kenapa, tapi harusnya itu seperti itu. Oke. Habis itu langkah keempat, masuk dari ping PCB. Dari PCB ping perangkat pada jaringan dan amati tabel MAC address dari switch. Dari PCB buka command prompt. Nah, di sini di PCB kita masuk aja command prompt. Di sini kita ketikkan, kita enter dulu. Masuk. Bentar. Di sini kita ketikkan ARP strip A. Nah, di sini jawabannya no ARP entries ya teman-teman ya, tidak ada ya teman-teman ya. Oke. Di sini jadi pertanyaannya tidak, dari PCB bukan laporan pertanyaan, tidak termasuk alamat multicast dan broadcast berapa banyak pasangan alamat IP ke MAC perangkat yang telah dipelajari oleh ARP. Jawabannya tidak ada ya teman-teman ya. Jadi tidak ada alamat multicast dan broadcastnya ya. Jadi di sini no ARP entries found. Jadi jawabannya itu. Karena dari PCB kita ketikkan ARP strip A, jadi jawabannya ini no ARP entries found. Lanjut yang kedua, dari command prompt PCB lakukan ping PCA dan S1 dan S2. Pertanyaannya langsung aja dari habis itu kita ping dari PCA, langsung aja di sini kita masukkan aja ping itu kita masukkan alamat IP nya 92, IP address-nya 192.168 titik. Untuk yang PCA itu ada 168.1.1 ya teman-teman ya. Tadi saya udah mencatatnya, jadi tinggal ngetik aja ping 192.168.1 untuk PCA. Kita enter, tunggu apakah akan error. Nah, 0% loss, jadi berhasil ya teman-teman ya. Itu untuk PCA, jadi jawabannya bisa. Langsung aja sambil saya jawab, apakah semua perangkat memberikan balasan sukses? Jika tidak, periksa pengabdian dan konfigurasi Anda. Jadi ini masih belum ya, jadi baru PCA yang bisa. Jadi kita lanjut ping PC switch 1 ping saja masukkan switch satunya 192.168.1.11. kita enter, tunggu ya teman-teman ya. Reply from ayo request team out. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini masih 0% loss. Biasanya ini harus 2 kali ya teman-teman. Teman-teman bisa klik panah ke atas, langsung aja kita enter lagi. Kita tunggu. Memang harus 2 kali ya teman-teman ya. Di sini 0% loss. Jadi untuk switch 1 itu berhasil juga ya teman-teman. Kita masuk ke switch 2. Kita ping 192.168.1 kita menunjukkan titik 12 titik 12. Kita enter juga, kita tunggu ya teman-teman ya. Ini untuk switch 2, kita lihat apakah benar. Kita bebas pengalamannya, takutnya salah teman-teman. Bentar. Tunggu ya teman-teman ya. Oke, yang switch 2 benar ya teman-teman, 12 ya. Nah, di sini untuk switchnya itu sama kayak yang switch 1 tadi. Alamat sampai mana tadi ya teman-teman ya. Sini lewat lagi, udah lewat bawah. Nah, ini kita ketikkan klik ke atas lagi, kita enter lagi, kita tunggu. Ini tadi masih 25% loss ya teman-teman, belum berhasil. Nah, di sini ada 0% loss. Jadi ketiga-tiganya dari PCA, S1 dan S2, switch 1 S2 berhasil ya. Jawabannya ya, untuk balasannya sukses semua meskipun harus diulang 2 kali yang untuk switchnya ya, jadi berhasil. Nah, ini ada jawabannya. Habis itu masuk ke langkah ketiga. Dari koneksi konsol S2 masukkan perintah show MAC address table. Oke. Nah, dari sini kita masuk ke PCB. Di sini udah, kita masuk lagi, klik, kita ke desktop terminal. Nah, di sini kita oke lagi, kita enter. Udah, kalau itu habis itu kita ketikkan show MAC address. Bentar, kita geser dulu. So MAC address table. Udah, kita enter. Oh, masih ada salah teman-teman. So MAC address table
bel S nya kurang 1, kita enter. Nah di sini udah muncul ya teman-teman ya. Oke, oh tuh kita bentar, sudah kesalahan. Nah udah. Nah, jadi tadi keluar ya teman-teman yang kita ping ya, ada 4 ini ya teman-teman ya. Kalau yang barusan ditambah ada 3. Nah jadi seperti itu. Apakah switch setelah menambahkan MAC address baru ke dalam tabel MAC addressnya? Jika demikian, alamat dan perangkat mana? Jadi udah ya teman-teman ya, dari PCA. Nah, dari PCA nya itu kita bisa lihat di sini ya teman-teman ya, di PCA kita ke terminal. Oh enggak, teman-teman, dari command prompt. Nah di sini ya teman-teman physical addressnya ya, dari PCA yang itu ini. Habis itu untuk ke interface F01 S1 nya kita bisa lihat di sini. Nah di sini ya teman-teman bisa lihat di situ yang putih-putih itu di kiri itu ada flash internet 0-1 up 1, MAC addressnya 0001 4374 0301 ya teman-teman ya. Oke. Habis itu kalau ke interface VLAN 1 S1, nah kita bisa lihat aja di C1 juga. Nah ini yang bagian bawah ya, VLAN up 192.168.111 atau 24 ya, yang bawah sendiri ya teman-teman ya, yang putih itu kiri. Kalau udah, nah udah itu muncul. Kalau habis itu yang terakhir ada ke PCB itu sendiri. Untuk ke PCB sendiri ya kita buka lagi di sini, kita silang ini, kita masukkan command prompt-nya. Nah di sini teman-teman kita geser ke atas dan di sini ada physical address-nya. Nah di sini ini ya alamatnya ya. Oke. Habis itu udah muncul, habis itu jawabannya. Jadi itu ya teman-teman, ada 4 tadi ya teman-teman ya. Nah, udah tadi tunjukkan nomor 3. Masuk ke nomor 4 dari PCB. Ya, dari PCB bukalah command prompt dan ketikkan lagi perintah RPA. Nah, di sini kita masukkan ke PCB command prompt, jadi kita geser ke bawah. Set. Nah, kita ketikkan ARPA, enter. Nah, di sini muncul 3 ya teman-teman ya, karena tadi kita sudah menemukan 3. Jadi pertanyaannya, apakah CCRP pada PCB punya entry tambahan untuk semua perangkat jaringan tadi kirim ping? Nah, jawabannya iya, CCRP pada PCB punya entry. Nah, jadi jawabannya tambahan ya teman-teman ya. Jadi ada 3, tadi kita ngepingnya 3, ada 1. Ini ada dari PC apa tadi? Di PCA, PCA, switch 1 dan switch 2 yang terakhir. Habis itu pada jaringan internet dapat disampaikan ke perangkat melalui MAC address, melalui MAC addressnya. Agar ini terwujud, switch dan PC secara dinamis membangun CCRP, CC, dan tabel MAC address dengan hanya sedikit komputer di dalam jaringan, maka proses yang sangat mudah. Apa kemungkinan tantangan yang dihadapi pada jaringan lebih besar? Jawabannya, pada jaringan besaran tangannya mencakup ya teman-teman ya, bukan mencakup overhead broadcast akibat banyaknya pesan RP yang mengganggu kinerja, keterbatasan memori pada switch dan router dalam tabel MAC address-nya, serta risiko keamanan RP spotting yang dapat mengarahkan jalur ke perangkat lain. Dan jawabannya seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau terlalu besar itu tangannya mencakup overhead, jadi bisa jadi overhead broadcast ya. Akibatnya itu banyak pesan RP yang mengganggu kinerjanya. Jadi seperti itu ya teman-teman, mungkin ya jawabannya mudah. Jadi dari tadi saya sudah melakukan konfigurasi. Di sini saya tinggal mereview ya teman-teman. Saya coba review aja. Jadi di sini sudah saya kerjakan untuk laporannya. Di sini saya buat video aja. Mungkin itu aja dari saya karena udah selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan ataupun tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.